Selamat datang di channel YouTube saya yang saya beri nama ayocerdas.com. Hari ini saya bicarakan tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu negara salah urus. Di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan salah satu rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, tapi lebih daripada itu adalah saya ingin berbicara tentang membangun negara yang konstitusional. Pertama, saya menaruh rasa hormat dan kagum kepada pendiri bangsa ini. Salah seorang pendiri bangsa ini yaitu Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Beliau adalah orang yang sangat pintar, menyenangkan. Membaca biografi dari beliau sungguh sangat amat banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Sebagai seorang pemimpin pertama di Republik ini, Soekarno dengan seluruh pendiri bangsa telah meletakkan dasar yang sangat luar biasa untuk negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Mengenai tema negara salah urus, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan salah satu rezim. Kalau kita lihat tujuan bernegara menurut Undang-Undang Dasar 1945, pertama adalah pemimpin bangsa harus mampu membawa setiap anak bangsa menuju kepada anak bangsa yang cerdas. Dalam formulasi kalimat yang disampaikan di situ adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, negara juga dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, negara juga dituntut untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Artinya bahwa negara Republik Indonesia ini lahir sebagai sebuah negara, tujuannya adalah bagaimana seluruh anak bangsa ini dapat mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual sesuai dengan cita-cita bangsa kita ketika didirikan oleh para pendiri bangsa. Ini menjadi sangat penting karena faktanya meskipun kita tinggal di negara yang kaya, negara yang hebat, faktanya adalah kita masih termasuk negara berkembang yang dalam tanda petik masih miskin. Lalu apa yang salah dalam hal mengurus bangsa? Pertama adalah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya setiap warga bangsanya cerdas. Itu final, nggak bisa ditawar-tawar. Karena itu bersifat final, maka orientasi pembangunan bangsa yang pertama adalah membangun manusianya. Kalau orientasinya membangun manusianya, maka harus ada program yang real, program yang nyata dari pemerintah tentang pembangunan manusia. Pertama yang kita syukuri adalah Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, salah satu tema kampanyenya adalah revolusi mental. Meskipun sampai saat ini revolusi mental itu wallahu alam entah kemana. Indeks pembangunan manusia Indonesia masih di bawah rata-rata. Bahkan kalau saya tidak salah tahun 2017 indeks pembangunan manusia masih berada di bawah Singapura, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, bahkan di bawah Filipina yang notabene-nya adalah negara yang nasibnya hampir sama dengan kita. Ini berarti ada yang salah urus dalam konteks membangun bangsa kita. Ini menjadi penting karena orientasi pembangunan yang kita lakukan hari ini adalah bukanlah membangun manusia sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan bangsa. Bangsa yang besar, bangsa yang berhasil membangun dirinya adalah yang di dalamnya ada orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang dapat memprogramkan program pembangunan dan baik. Saya punya keyakinan bahwa ketika yang dibangun adalah manusianya, maka berbagai sektor dalam pembangunan bangsa menjadi gampang. Meskipun kita sudah punya formulasi tentang revolusi mental, tapi sampai detik ini saya harus jujur mengatakan, quo vadis revolusi mental, kemana arah revolusi mental belum jelas. Menteri Koordinator, Menteri PMK juga yang dipercayakan untuk membangun ini, sejujurnya kita harus akui, meskipun mungkin secara sudah diformulasikan di tingkat nasional, tetapi belum mendarat sampai ke masyarakat. Ini yang menjadi soal. Karena itulah dalam orientasi pembangunan ke depan, apalagi menyongsong tahun
politik 2019 ini, usul saya, kalau kita mau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang fokusnya adalah membangun manusia. Yang jadi soal sekarang, model pembangunan manusia yang bagaimana. Saya lebih suka menyontek bahasanya Pak Karno ketika dia memformulasikan tentang kemerdekaan. Pertama dia bicara begini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Artinya di sini bahwa pembangunan manusia dalam perspektif Indonesia adalah pembangunan yang dilandasi oleh etika keagamaan. Pembangunan dianggap sebagai mandat dari Tuhan. Pembangunan dianggap sebagai perintah dari Tuhan. Kenapa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia adalah karena berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Kuasa. Apakah cukup hanya dengan itu? Tidak. Menurut Pak Karno dan para pendiri bangsa bahwa membangun negara ini lebih dari sekedar itu. Karena itu dituntut yang namanya harus ada will atau keinginan. Itulah sebabnya formulasi kalimatnya didorong oleh keinginan luhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya setiap anak bangsanya memiliki keinginan untuk maju, keinginan untuk menjadi, keinginan untuk berkembang. Ini penting sekali. Mungkin untuk hari ini aja yang dapat saya share kepada rekan-rekan semua, kepada saudara-saudara semua. Tidak lupa saya mengucapkan wassalam, salam sejahtera untuk kita semua. Mari terus belajar, bangun diri kita, jadilah pintar. Terima kasih.